Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dalam pertemuan kali ini kalian bisa menyimak dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun kita sudah lama tidak bisa bertatap muka karena adanya pandemi ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian dapat memetik beribu-ribu ilmu yang dapat kalian manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi semua, apa sih itu negosiasi, bagaimana sih itu negosiasi, dan sekarang kita akan belajar menelaah struktur teks negosiasi ya. Struktur teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama ada orientasi, di mana orientasi itu adalah sebuah pembukaan dalam teks negosiasi. Contohnya ketika kita mengucapkan salam, misalnya kita posisi sebagai pembeli ya, kita mengucapkan salam ke penjual, assalamualaikum, nah, ataupun selamat siang, selamat pagi, itu adalah sebuah orientasi. Yang kedua ada sebuah permintaan. Permintaan itu yaitu seorang pembeli meminta kepada si penjual atau meminta barang. Contoh kita meminta barang, misalnya ingin membeli sepatu. Yang kedua adalah sebuah pemenuhan. Pemenuhan ini si pembeli meminta barang dan si penjual memberikan barang. Jadi memenuhi permintaan si pembeli. Setelah itu barulah adanya sebuah negosiasi atau penawaran barang dalam sebuah harga. Contoh tadi sepatu, kita misalnya mau diberi harga sepatu itu berapa dan kita nego. Untuk selanjutnya ada sebuah persetujuan. Persetujuan itu ketika si penjual dan si pembeli sudah sepakat untuk harga yang dibelinya. Dan yang terakhir ada sebuah penutupan. Penutupan itu yaitu setelah kita selesai jual beli, si penjual dan si pembeli sepakat dan mereka pergi. Biasanya dalam penutupan itu ada ucapan salam ataupun selamat ya. Itulah dalam sebuah teks negosiasi. Kalian bisa lihat contoh di sini dan kalian bisa analisis secara seksama contoh yang saya sajikan. Baiklah, ini merupakan sebuah contoh pembelian di sebuah toko sepatu ya, dimana ini merupakan sebuah contoh teks negosiasi berupa dialog ya. Ada dua toko, di sini ada seorang pembeli dan penjual. Sengaja saya sudah berikan warna yang berbeda-beda supaya kalian mampu menganalisis contoh ini ataupun memahami tentang strukturnya. Untuk yang pertama itu ada yang berwarna merah ya. Yang ini merupakan sebuah orientasi ya. Cirinya itu ada ucapan selamat siang atau penyapa si pembeli dan penjual. Dan untuk yang selanjutnya itu ini termasuk ke dalam sebuah permintaan seorang pembeli ya. Dia itu lagi mencari sebuah sepatu nih, sepatu merek Adidas, dan penjual pun memberikan pemenuhan ketika si pembeli yang ini ingin membeli sebuah atau meminta sepatu bermerek Adidas. Nah, ini contoh pemenuhannya, struktur yang ketiga ya. Pemenuhan yang diberikan oleh seorang penjual untuk sepatu yang diinginkan oleh si pembeli ya. Setelah itu masuklah ke dalam negosiasinya. Negosiasi ini yaitu berupa pemberian harga ya oleh seorang penjual. Di sini saya kasih tanda warna kuning, di mana negosiasinya itu si pembeli meminta kekurangan harga ya, minta harganya itu dikurangi dari 1 juta menjadi 850.000. Nah, yang ini masuk ke persetujuan ya, yaitu ketika si penjual itu menyetujui harga yang diinginkan oleh si pembeli.
dimana tadi meminta 1 juta, sekarang dipersetujui yaitu menjadi 950.000. Dan untuk struktur yang terakhir ini merupakan suatu penutupan ketika si penjual dan si pembeli ada terjadi suatu kesepakatan harga ataupun barang yang diinginkan oleh si pembeli. Baiklah, itu contohnya ya. Kita ulangi, ini adanya yang atas itu orientasi, selanjutnya yang warna hijau ini ada suatu permintaan dari si pembeli, setelah itu ada yang warna hitam ini si penjual memberikan permintaan si pembeli atau masuk ke dalam struktur pemenuhan. Setelah itu ada penawaran harga, setelah itu ada pencocokan harga atau persetujuan, dan yang terakhir ada penutupan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang struktur teks negosiasi? Barusan kalian sudah belajar menganalisis ya, dari sebuah contoh jual beli si penjual dan si pembeli, di mana si pembeli ingin membeli sepatu. Nah, dalam contoh tersebut mudah-mudahan kalian mampu memahaminya dan kalian bisa mengaplikasikan di rumah ya, membuat teks yang sama, dan kalian juga harus mampu membuat strukturnya ataupun menerapkan strukturnya sesuai yang tadi kita bahas. Oke, mungkin itulah dalam pertemuan kali ini yang dapat Bapak berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita terus semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.